Salve, halo, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Sabtu 22 Maret tahun 2025. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1-3 dan ayat 11-32. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji syukur kami haturkan kehadapan hadirat-Mu atas segala penyertaan, perlindungan-Mu kepada kami semua. Di mana nyata ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami malam tadi hingga kami dapat bangun di pagi ini di hari yang baru ini. Kini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan Roh Kudus-Mu Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu, dan doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memberuskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia
dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini memuat sebuah kisah rohani yang sangat memukau tentang kisah seorang anak yang hilang, yang rindu akan pelukan kasih Bapa dan kasih yang tak terbatas dari Sang Bapa surgawi. Anak bungsu setelah merasakan pahitnya hidup yang terbuang, tersesat, dan serba kekurangan, mencapai titik kesadaran dan pada keputusannya yang bijak untuk kembali pulang ke pelukan kasih Bapaknya. Dalam nada kerinduan akan pelukan kasih Bapa, anak itu menyadari bahwa meskipun banyak orang yang bekerja untuk Bapaknya, namun mereka memiliki kehidupan yang melimpah, dan dia sendiri terjebak dalam harapan palsu akan kehidupan yang fana dan terjerumus masuk dalam kesesatan, kelaparan, dan keputusasaan. Ia telah menemukan jalan buntu dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali kepada Bapaknya. Sebelum kembali kepada pelukan kasih Bapa, ia pertama-tama menyadari semua kesalahan dan dosanya. Ia mengakui dosa-dosanya dan bersedia menjadi seorang hamba dari Bapaknya. Inilah niat baik si bungsu dan menjalani pertobatan dengan sungguh. Walaupun berat dan terbeban untuk kembali kepada Bapaknya, namun pada akhirnya ia kembali juga. Dalam kisah rohani ini dikatakan bahwa ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kasih Bapa yang melampaui segala batas kesalahan dan dosa. Ia merangkul dan mencium anaknya. Ayahnya memerintahkan agar anaknya diberikan jubah yang terbaik dan dikenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Semua atribut yang diberikan kepada anaknya sebagai pengangkatan kembali kepada anaknya. Karena cinta dan kasih, seorang bapa yang berbelas kasih menobatkan anaknya dan memberi kembali posisi seperti semula. Inilah tanda cinta Bapa tanpa batas kepada anaknya. Dari
Kisah ini menggambarkan pentingnya kesadaran diri dan pertobatan dalam hidup kita. Terkadang kita harus mencapai titik terendah untuk benar-benar menyadari nilai kasih dan pengampunan. Anak yang hilang ini mengilustrasikan bahwa di dalam kesalahan terdalam masih ada harapan dan peluang untuk kembali ke rumah Bapa dan mengalami pelukan kasih Bapa. Ia tak rela menjadikan kita sebagai hamba, tetapi kembali menobatkan kita sebagai anak tercintanya dan menduduki posisi sebagai anak-anak Allah. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu mencari garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.